Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan aktivitas rutin kita setiap Selasa malam Rebo, pengajian kitab Bulughul Maram. Awal-awal kita sudah pernah membahas di awal bab ini bahwa salah satu syarat mendirikan sholat Jumat itu adalah 40 orang. Ada lagi pendapat yang lebih sedikit, termasuk pendapat kaul yang dhaif, itu hanya terdiri dari 4 orang saja sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang masyhur dan yang kuat itu adalah 40 orang. Salah satu landasannya, dalilnya adalah hadis, yakni dari Jabir. Dia mengatakan qala madat as-sunnatu, sudah menjadi keputusan, anna fi kulli arba'ina, bahwa dalam setiap masyarakat yang mencapai jumlahnya 40 fasoidan dan lebih, Jum'atun, wajib mendirikan sholat Jumat. Satu kampung, satu desa, satu Korea itu penduduknya masih kurang dari 40 orang. Maka berdasarkan hadis ini, masyarakat tersebut, masyarakat desa tersebut itu tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat Jumat. Zuhurnya saja yang wajib. Warawahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Itu terkait dengan syarat pendirikan sholat Jumat. Dalilnya. Hadis berikutnya, an Samrati ibni Ju'zabin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli jum'atin. Rawahu al-Bazzar bi isnadi layyinin. Dari Samrah bin Jundab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin dan orang mukminat fi kulli jum'atin, di dalam setiap hari Jumat. Kalau dalam penafsirannya, fi kulli jum'atin itu di dalam setiap khutbah Jumat. Bisa jadi hadis ini bisa dimaknai bahwa setiap hari Jumat, berarti tidak hanya ketika khutbah saja. Wa an Jabir bin Samrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakiru an-nasa. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya yaqra'u ayatin minal Qur'an, membaca ayat dari Al-Qur'an, membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Yudzakiru an-nas, yang mengingatkan kepada para jamaahnya atau kepada manusia, kepada umatnya. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan asalnya itu di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, hadis yang ini karena bahwa hadis dari Jabir bin Samrah ini itu menjadi alasan atau menjadi dalil para ulama, salah satu rukun yang harus dilakukan dalam khutbah itu adalah membaca ayat Al-Quran. Tadi doa, membaca ayat Quran, membaca hamdalah sudah ada ayatnya itu. Nah, itu dalilnya ini. Kenapa di dalam khutbah harus ada baca Al-Quran? Kalau ada khutbah Jumat misalnya, ternyata tidak ada doanya, atau di dalam khutbah itu tidak ada wasiatnya, atau di dalam khutbah itu tidak membaca Al-Quran, maka khutbahnya batal. Jum'ahnya juga nanti terpengaruh gitu.
Karena fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an. Kanjeng Nabi itu selalu membaca ayat Al-Qur'an di dalam khutbahnya, yang mana fungsinya adalah yudzakkirun nas, untuk mengingatkan para jamaah. Rawahu Abu Dawud wa aslu fi Muslim. Hadis berikutnya, wa an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun mamlukun wa imra'atun wa sobiyun wa maridun. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Tariqin al-madhkur an Abi Musa. Hadis dari Tariq bin Syihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jumat itu hak, Jumat itu wajib bagi setiap orang muslim kecuali 4 orang. Siapa saja? Hamba sahaya atau budak, dan perempuan, dan anak kecil, dan yang keempat orang yang sakit. Jadi setiap muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali 4 orang tadi. Siapa saja? Hamba sahaya atau budak, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Abu Dawud mengatakan bahwa Tariq itu tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya bahwa yang mendengarkan langsung itu adalah Abu Musanya. Abi Musa. Kenapa? Tariqnya tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah. Isinya sih sama saja. Isinya yaitu al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Sekarang bagaimana kalau misalnya seorang perempuan atau seorang hamba sahaya melaksanakan sholat Jumat, hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah, diperbolehkan. Dan bahkan mubahnya ini bisa saqitun liwajibid zuhri, bisa menggugurkan terhadap kewajiban sholat zuhur. Hukumnya boleh, tapi bisa menggugurkan wajibnya sholat zuhur. Cukup Jumatnya saja. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Tariq al-madhkur an Abi Musa. Hadis berikutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jum'atun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan laisa ala musafirin jum'atun, tidak wajib bagi seorang musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Tadi ada 4. Tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kembali lagi dalam hadis ini dikatakan bahwa laisa ala musafir Jum'atin. Bahwa bagi seorang musafir itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi saya sendiri kalau misalnya lagi perjalanan, kecuali kalau perjalanan yang sangat mungkin di tengah tol Jumat, misalnya di tengah jalan tol tidak ada rest area, sangat jauh, ya sudah, ya memang ya sudah pasrah, judulnya madrega ora wajib, madrega beli wajib sholat Jumat, ya udah nanti dijamak saja. Tapi kalau sudah masuk nih ya, kebetulan sudah masuk rest area misalnya, lalu kemudian adzan, untuk tidak sholat Jumat itu berat sekali. Padahal sih dia nggak boleh saja nggak melaksanakan sholat Jumat, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kayaknya itu karena sudah terbiasa sholat Jumat, aduh belinak temen rasaku ada yang hilang, sehingga ya sudah sholat Jumat saja. Dan itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbari istaqbilnahu biwujuhina. Rawahu at-Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar, ketika Kanjeng Nabi duduk di atas mimbar,
istaqbilnahu biwujuhina, maka kami semua menghadap dengan wajah kami. Dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sudah duduk di atas mimbar, kami semua menghadap dengan wajah kami, semua menghadapkan kepada Kanjeng Nabi. Ketika melihat hadis ini misalnya, oh ternyata memang apa yang dilaksanakan, yang diputuskan oleh para ulama bahwa khutbah di situ adalah dasarnya hadis ini. Apa itu? Bahwa ketika Kanjeng Nabi berada di mimbar, orang-orang berada duduk di depannya menghadap kepada Kanjeng Nabi. Walahu syahidun min haditsil Barra inda Ibnu Majah. Dan bagi hadis tersebut ada syahid dari hadisnya Barra menurut Ibnu Khuzaimah. Artinya ada penguat menurut Ibnu Khuzaimah di dalam hadisnya Barra, dari hadis Al-Barra. Jadi bukan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, tapi dari hadis Al-Barra itu menjadi penguat terhadap hadis Abdul Mas'ud. Anil Hakami ibni Hazni radhiyallahu anhu qala syahidna al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawaqqi'an ala asan aw qausin raw Abu Dawud. Dari Hakam bin Haznin radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah melaksanakan sholat Jumat berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi berdiri dengan membawa teken, membawa tongkat, au kausin, atau membawa busur panah. Angsitua mau wati rahimakumullah, terus khotibnya bangun, habis bangun melaku ambil tongkat, khutbahnya sambil membawa tongkat. Itu enggak ngarang, hadisnya berdasarkan hadis ini karena melihat terhadap model teksnya, yakni teks al-ikhbar, hanya menginformasikan saja, bukan perintah, bukan dari lainnya, dan bahkan bentuk kalimatnya demikian, maka tidak bisa diarahkan menjadi sesuatu yang sangat terkait erat. Jika orang berkhutbah tanpa menggunakan tongkat, itu ya diperbolehkan. Ada hadis yang bahwa Kanjeng Nabi setiap kali khutbah dia memegang kertas, memegang sesuatu. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa itu adalah semacam kertas, semacam kulit yang dijadikan tulisan dan itu dijadikan pegangan, yang kemudian dijadikan sebagai dalil para ulama bahwa disunahkan ketika kita khutbah membaca teks. Ada teks, walaupun ada kertas lah, walaupun kertasnya nggak dibaca, misalnya sambil bawa saja misalnya, karena sudah hafal, ya sudah, cuman sambil bawa saja. Sebenarnya ingin mendapatkan kesunahannya saja, sunnah bawa kertas misalnya. Atau bawa kertas baca ya nggak apa-apa. Itu arahnya ada yang ke sana dan lain sebagainya. Nah itu terkait dengan masalah kesunahan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kesunahan ketika kita melaksanakan khutbah Jumat, yakni memegang ason au kausin, memegang tongkat atau memegang anak bujur panah. Babu sholatil khauf wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.